surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Berkati dalam persekutuan kami malam hari ini, bagi hamba-hambamu yang belum bersama dengan kami, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati sehingga hamba-hambamu juga boleh bersama-sama berkumpul pada malam hari ini untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Pak Leman yang akan melayani firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan menolong sehingga firman yang disampaikan pada malam hari ini dapat memberkati kami dan memberikan kami wawasan yang lebih luas lagi untuk kami memberikan jawaban-jawaban yang ada pertanyaan dari orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan menuntun kami, sehingga apapun pada malam hari ini yang kami pelajari dan yang kami terima, kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di antara kami dan bekerja khususnya kepada hamba-Mu Pak Leman, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh dapat memberkati kami. Pimpin dan sertai Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini, dari awal hingga sampai akhirnya nanti, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Mari kita sambut kehadiran Tuhan dengan puji-pujian, pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapannya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu kekal di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab kekuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Sekali lagi pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan
sebagai Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyampaikan. Shalom. Shalom. Dengan suara saya jelas ya? Oke. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam ini Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu melalui Zoom. Dan hamba berkhotbah memperingati hari kenaikan kepada Tuhan Yesus ke surga. Tuhan tolonglah hamba dengan segala keterbatasan hamba, kekurangan hamba. Dan Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan benih firman Tuhan. Dan betul-betul Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai seluruh keberadaan kami sehingga kami menyampaikan benih firman Tuhan dengan serius. Tuhan, Kau mau tambahin, Kau mau kurangi setiap kata-kata kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu betul-betul kami beritakan dengan sungguh berdasarkan pada Alkitab. Kuasailah Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan, untuk bisa membuka hati dan pikirannya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka membuka hati yang paling dalam, menyediakan tanah yang subur untuk firman Tuhan ada. Dan mereka dibentuk, dikuasai oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berfirmanlah pada hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk internet, suara, video, listrik, semuanya Kau kuasai. Sehingga Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Juga nanti ada tanya jawab dan sharing dan sebagainya. Yang Kau sih menguasai sehingga ada di Zoom ini betul-betul bisa mengerti kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan pada hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan ucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita membuka dalam Kisah Rasul 1, saudara, 1-26. Ayat ini cukup panjang, saudara, tapi saya akan meringkas menjadi 4 bagian, saudara. Bisa dibaca sama Bu Pungki, mungkin satu cukup panjang Bu Pungki, ya, nggak apa-apa ya. Kisah Rasul 1, 1-26. Karena ini satu kesatuan saya rasa. Cepat aja bisa membaca. Ya. Kisah Rasul 1, 1-26. Kisah Rasul pasal 1 1-26. sampai dengan 26. Ya. Demikian bunyinya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perikop berikutnya, Yesus terangkat ke surga. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih
dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perikop berikutnya, rasul-rasul menanti-nanti. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpak. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perikop selanjutnya, Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus didambakan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ayat terakhir, ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Pungki. Ayat Ya, sama-sama Pak. Sampai 26, tapi saya mencoba untuk meringkas menjadi 4 bagian, Bu. Nanti akan saya khotbah pertama, yaitu saya ringkas menjadi pesan-pesan akhir sebelum kenaikan Yesus ke surga. Itu bisa kita baca Kisah Rasul 1, 4-8. Yang kedua adalah detik-detik kenaikan ke surga itu apa yang terjadi. So. Dalam Kisah Rasul 1, 9-11, atau bisa membaca Lukas 24 ayat 50-52. Yang ketiga adalah masa penantian pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Itu Kisah Rasul 1, 12-14. So. Dan yang terakhir keempat, bagaimana pemulihan jabatan kerasulan setelah kenaikan kepada Yesus Kristus. So. Ada jabatan rasul yang harus dipenuhi oleh para rasul. So. Itu isi khotbah 4 bagian, Saudara. Kita masuk ke pendahuluan, Saudara. Setelah saya akan menjelaskan dulu sebelum kita masuk pada inti khotbah,
kita ada beberapa pendahuluan yang mencoba saya jelaskan supaya saudara bisa mengerti alur ceritanya. Saudara, tempat naiknya Yesus itu ke surga, itu dalam Kisah Rasul disebutkan di Bukit Zaitun. Tetapi kalau saya membaca dalam Lukas 24, itu kenaikan Yesus ke surga, itu dekat Betania. Kenapa ini saya persoalkan? Karena ada banyak orang bertanya pada saya, yang betul yang mana Pak Liman? Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun apa dekat Betania? Sehingga ada satu kepastian, maka saya jelaskan di sini, memang ada di Bukit Zaitun. Dua-dua sama-sama betul. Lukas 24 bicarakan dekat Betania, yang Kisah Rasul dekat Bukit Zaitun. Kalau memang Bukit Zaitun itu, di Bukit Zaitun itu ada kota bernama Betania. Bukan di Betanianya, lihat Lukas 24, dekat Betania. Berarti di Bukit Zaitun itu ada kota namanya Betania, dan Yesus naik ke surga dekat Betania. Tapi tetap di dalam wilayah Bukit Zaitun, itu jawabannya. Sehingga tidak ada suatu perbedaan. Saudara, selama 40 hari Yesus itu selalu menampakkan diri pada para murid dan pengikutnya. Setelah itu baru Yesus naik ke surga. Dan juga disaksikan oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Dan dia akan berjanji akan datang untuk kedua kalinya. Itu janji Yesus sendiri. Saudara. Di dalam Yohanes 14:1-3, saudara baca sendiri. Yesus naik ke surga, dia akan mengatakan akan datang untuk kedua kali seperti dengan cara ini. Saudara, saya mau sedikit intermezzo. Saudara, kalau saya sering kali berkata bahwa kalau perayaan Natal seringkali banyak gereja luar biasa meriahnya ya, sangat meriah, sebulan diperayakan penuh, bahkan sampai Januari pun masih ada perayaan Natal. Sebelum Desember pun, November akhir sudah perayaan Natal. Rasanya Natal itu kelahiran Yesus itu menjadi number one, menjadi nomor satu. Perayaannya begitu luar biasa hebatnya. Setelah kematian dan kebangkitannya, baru perayaan itu agak menurun sedikit, agak kurang sedikit. Dan menyangkut perayaan pada kelahiran, kenaikan Yesus ke surga, sama sekali barang tidak digubris gereja. Banyak gereja yang tidak mengadakan kebaktian dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kenaikan daripada Tuhan Yesus, karena dianggap sepele. Karena menganggap kelahiran, kenaikan Yesus Kristus itu sebagai hal yang biasa, sehingga gereja banyak sekali tidak merayakan. Kalau masalah Natal, Paskah atau kebangkitan mungkin ada perayaan lebih meriah, lebih tidak meriah daripada Natal, tapi kenaikan daripada Tuhan Yesus itu ada banyak yang gereja tidak merayakan. Bahkan saya lihat sendiri, ada gereja yang tidak mengadakan kebaktian pada waktu memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara melihat ini, saudara, Injil itu lengkap, saudara. Kelahirannya juga penting, saudara. Kematiannya juga penting. Kebangkitannya juga penting. Kenaikan di surga juga penting, saudara. Dan kedatangan Yesus kedua kali juga penting, saudara. Itu lengkap, saudara. Tidak boleh salah satu dicopot, saudara. Saudara, percuma saudara bangkit kalau Yesus tidak menuju ke surga, tidak ada gunanya, saudara. Semuanya akan menjadi sia-sia, saudara. Semua itu terangkum dari satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya gereja tidak boleh menganaktirikan, oh kenaikan Yesus itu cuma sekedar biasa lah, perayaannya cuma ya gitu-gitu aja, bahkan tidak dirayakan. Itu yang saya soroti. Saudara, itu pesan-pesan terakhir bahwa Tuhan Yesus itu sangat penting sebelum naik ke surga. Saudara, kalau zaman dulu orang tua itu kalau mau mati itu sebelum mati itu pasti meninggalkan pesan pada anak-anaknya. Dan pesan orang tua zaman dulu, atau zaman sekarang sudah nggak ada. Zaman dulu itu kalau orang tua mati itu selalu minta pesan sama anak-anaknya. Hati-hati. Itu pesan-pesan orang tua mati itu pasti penting. Dan itu harus dilakukan oleh anak-anaknya. Seperti saya kasih contoh seperti teman saya. Pada waktu orang tuanya mati, dia dibisi sama orang tuanya. Tolong adikmu itu nanti diorangkan, maksud adikmu nanti dikasih kerjaan. Kalau kawin, tolong dirayakno, karena adikmu ini sedikit tidak punya. Kakak-kakaknya sudah enak-enak semua. Mama mati, sebelum mama mati ini, tolong adikmu itu diramut. Dan itu dicamkan sebagai suatu pesan yang penting. Dan teman saya itu tidak mau karena pesan dari orang tua, yang kita hormati orang tua, dilaksanakan. Dikasih kerjaan sampai menikahnya, terus dia yang biaya. Saudara, ini pesan-pesan terakhir sebelum orang meninggal dunia itu penting. Dan kita bicara malam ini adalah pesan-pesan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia punya banyak pesan. Dan pesan ini harus saudara dan saya lakukan. Karena pesan ini berlaku sampai sekarang.
pesan pada Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu berlaku sampai sekarang. Saudara. Ada berapa pesan? Saudara? Saya secara singkat akan membahas pesan Yesus sebelum naik ke surga. Menyuruh murid-muridnya itu menantikan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Sebelum dia naik ke surga, dia menyuruh muridnya, tolong kamu ke Yerusalem menantikan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari setelah kebangkitan. Tuh. Kisah Rasul 1, 4-5. Tuh. Saya sering kali kalau bicara, saya akan gap dengan dasar kitab suci. Tuh. Sehingga bukan pikiran saya yang muncul. Tuh. Yang kedua, saudara, agar berpesan pada murid-muridnya, tolong beritakan Injil sampai ujung dunia. Saudara. Itu pesannya. Saudara. Kisah Rasul 1:8, Matius 28:19, Injil diberitakan, tolong sebelum saya naik ke surga itu kamu harus memberitakan Injil sampai di ujung dunia. Pertama di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Berarti penginjilan ini suatu hal yang sangat penting, saudara. Karena pesan daripada Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dan pesan itu berlaku sampai sekarang. Saudara. Sekarang tidak mungkin anak Tuhan yang diminta pesan oleh Bapa kita di surga, beritakan Injil. Sementara kita menjadi anak Tuhan yang sama sekali tidak mau beritakan Injil. Saudara, saudara dosa itu saya katakan ada dua. Saudara. Dosa aktif dan dosa pasif. Dosa aktif itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, saudara lakukan. Umpamanya jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, saudara lakukan semua itu. Itu melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Tapi dosa pasif, apa yang diperintahkan Tuhan, saudara tidak lakukan. Itu juga termasuk dosa. Saudara. Termasuk dosa Tuhan Yesus mengatakan, Pak Sunardi, beritakan Injil. Bu Nana, Bu Pungki, Pak Ayu, beritakan Injil. Tapi mereka diem tok. Saudara. Itu dosa. Saudara. Jangan anggap remeh saudara, kalau tidak beritakan Injil. Saudara. Karena Injil ini pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Saya katakan pesan orang tua pun sebelum mati penting sekali. Saudara. Sehingga teman saya itu tidak mau berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi pesan orang tua. Itu secara duniawi, betul-betul takutnya luar biasa. Apalagi Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai pesan terakhir pada saudara saya yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Injil harus diberitakan. Saudara. Enak atau tidak enak waktunya, situasi kondisi apapun, saudara jangan pernah melupakan Injil. Itu yang kedua. Saudara. Juga di dalam Yohanes 21 ayat 15-19 dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia bertanya pada Petrus, apa kau mengasihi aku, Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Sebagai gembala sidang di sini, jangan remehkan domba-domba. Saudara. Jangan sampai meremehkan domba-domba. Satu domba hilang, kata Yesus, 99 ditinggalkan, satu dicari. Saudara. Seorang gembala yang betul-betul bukan gembala upahan, saudara. Tapi gembala yang betul-betul mempunyai hati dan pikiran untuk memajukan domba-dombanya dan mencari domba-domba yang sesat. Itulah tugas daripada seorang anak Tuhan. Apalagi sebagai gembala sidang. Ini khusus diberitakan kepada gembala sidang. Untuk betul-betul memperhatikan domba-dombanya. Kalau sebagai gembala sidang harus mau tidak mau perhatikan dombanya. Itu yang ketiganya, keempat yang terakhir. Tuhan itu berjanji, bukan hanya berjanji, tapi Tuhan itu berkata punya suatu janji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius 28:20, Yohanes 14:16-19. Saudara, Tuhan memberikan janji, memberikan satu perintah. Tuhan itu tidak diam pada waktu memberikan perintah. Dia berkata, aku akan menyertai engkau. Saudara, kalau sebenarnya menjalankan tugas, Yesus tidak pernah memberikan tugas langsung digeletak. Tuhan mengatakan janji Tuhan itu ya dan pasti, dan janji Tuhan tidak pernah bohong. Saudara. Janji Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Nah, kenapa saudara menjadi orang takut? Saudara? Kenapa menjadi orang yang khawatir? Kenapa menjadi orang yang betul-betul merasa, aduh sudah kok tidak bisa gini, tidak disertai Tuhan, kenapa kok gini? Saudara? Itu janji Tuhan. Janji Tuhan sebelum naik ke surga itu pasti digenapi. Saudara. Maka saudara memberitakan Injil, jangan pernah takut. Saudara. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Memang saat ini tujuan pada Yesus naik ke surga, saudara. Tujuannya itu bahwa misi untuk menebus dosa saudara dan saya itu setelah selesai. Sehingga dia naik ke surga, diterima oleh Bapa di surga. Misinya sudah selesai, saudara. Kalau misinya belum selesai, pasti tidak diterima oleh Bapa di surga.
pasti suruh balik lagi. Saudara. Kenyataannya tidak disuruh balik sama Bapak. Dia misi Yesus itu sudah selesai dan sudah lunas, sudah tuntas. Saudara. Itu tujuan Yesus naik ke surga. Selain itu, saudara, tujuan Yesus naik ke surga, yaitu menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dikatakan ada banyak tempat yang aku buat. Saudara. Untuk Pak Sunardi, untuk Bu Pungki, untuk saya, Bu Nana, yang susah meninggalkan dunia. Saudara. Yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah satu kepastian bahwa Tuhan juga menyediakan rumah kekal di surga. Yang anti karat, yang tidak pernah bisa roboh, tidak ada kesusahan, tidak satu apapun itu digambarkan begitu indahnya, saudara. Rumah di surga. Saudara. Maka itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di sini, saudara. Kenapa sih mempertahankan kemah di bumi ini yang sementara saudara pertahankan? Pada misi atau visi daripada anak Tuhan, itu adalah rumah di surga, bukan rumah di dunia, saudara. Di dunia itu titipan, di dunia itu hanya sementara. Dan kenapa kadang-kadang kita mempertahankan yang sementara ini untuk mengorbankan yang kekal? Ada banyak kejadian seperti itu, saudara. Dia tidak peduli di dunia, pokoknya saya kaya, enak di dunia, dengan cara apapun juga, tidak masalah, pokoknya aku enak di dunia. Dia lupa, walaupun dia sekaya apapun, pasti mati. Saudara. Tidak mungkin tidak mati. Saudara. Bu Pungki pasti mati, Pak Nardi pasti mati, Pak Hari pasti mati, Bu Nana mati, saya juga mati. Tidak mungkin saya hidup terus, saudara. Pasti suatu saat mati. Dan kalau sudah anak Tuhan sudah tahu bahwa rumah dikekal di surga sediakan oleh Tuhan Yesus, kenapa saudara mulai sekarang tidak memikirkan rumah di surga, bukan rumah di dunia, saudara? Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh kaya, boleh. Tapi kalau dengan cara-cara yang benar, saudara. Ada orang ingin kaya, ingin terkenal, ingin jabatannya begitu baik untuk jadi pendeta, nyokok sana, nyokok sini, putar sana, putar sini. Sudah tidak sadar bahwa jabatan sementara, kekayaan itu sementara, semuanya sementara. Akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan satu saat, tinggal gilirannya tok, belum wayan itu. Tapi kalau sudah waktunya, saudara, mau tidak mau kalau Tuhan panggil Pak Sunadi balik, tidak satu pun bisa mencegah. Pasti balik ke surga. Tapi kita punya satu jaminan, saudara. Punya kepastian bahwa kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita mempunyai rumah di surga. Itu yang pertama, pesan terakhir kepada Yesus naik ke surga. Yang kedua, detik-detik kenaikan Yesus. Kenapa saya bicara mengenai detik-detik kenaikan Tuhan Yesus? Karena orang-orang liberal, saudara, banyak saya mendengar khotbah-khotbah orang liberal yang tidak percaya Yesus naik ke surga. Digambarkan dia Yesus itu naik kelas, naik tingkat, bukan pindah tempat. Dan saya jelaskan bahwa Yesus pindah tempat dari Bukit Zaitun menuju ke surga. Saudara, ini saya saksikan kenapa banyak orang tidak percaya kenaikan Yesus, terutama orang-orang liberal dan saksi-saksi Yehova juga tidak percaya, juga mau tidak percaya. Saudara. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh banyak muridnya dan banyak orang lain. Saudara. Disaksikan oleh banyak orang. Hukum Yahudi 1-2 orang sah menurut hukum itu ada legal. Dan menutupi Yesus ke surga, menutupi pandangan mereka, akhirnya menutupi awan. Itu Yohanes 1-3, saudara baca. Dan lebih saya pentingkan lagi, saudara, malaikat yang memberitahukan pada murid-muridnya. Saudara, kalau malaikat sudah bicara, itu menandakan satu peristiwa yang sangat penting, dan memang peristiwa terjadi. Saudara. Pada waktu Yesus bangkit, malaikat juga memberitakan, siapa yang kamu cari murid-muridnya? Yesus sudah bangkit, kamu tidak tahu, dia bernubuat bahwa dia mati akan bangkit dari ketiga, dijelaskan lagi oleh malaikat. Menunjukkan bahwa kejadian ini fakta, saudara. Bukan penipuan, bukan khayalan, bukan halusinasi, bukan mimpi. Tapi Yesus naik ke surga itu satu fakta sejarah yang bisa ditelusuri sejarahnya, bisa ditelusuri tempatnya, bisa ditelusuri keadaannya. Sehingga Alkitab betul-betul adalah satu kemurnian, saudara. Maka saya jelaskan sekali lagi detik-detik kenaikan Tuhan Yesus itu betul-betul sangat penting pada waktu malaikat bicara, saudara. Kesaksian beberapa orang sudah sah, tapi ditambah malaikat bicara lebih sah lagi. Saudara. Maka sebagai anak Tuhan, percaya bahwa Yesus naik ke surga, memberikan tempat di surga. Saudara. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, Tuhan pengharapan kita juga tekun dalam menantikan kedatangan kedua kalinya. Saudara. Dalam Wahyu 3:10-11. Saudara. Itu saat detik-detik kenaikan Yesus. Saudara. Yang ketiga, saudara,
dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Kisah Rasul 1, 12, 14. Pada waktu sudah selesai Yesus naik ke surga, saudara. Yesus berpesan, kenapa kamu ke sini? Kamu tidak tahu kembali ke Yerusalem untuk apa? Untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara. Dan murid-muridnya kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas sebuah rumah. Saudara. Semua rasul berkumpul di sana di atas sebuah rumah, tidak tahu rumahnya ada lotengnya atau apa, yang jelas atas sebuah rumah, sebuah satu tempat, dan ibu Yesus beserta mereka. Dan apa yang mereka lakukan, saudara, setelah mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, mereka berdoa dengan tekun, saudara, dan sehati sepikir mereka berdoa untuk menantikan Roh Kudus turun dalam diri mereka. Jumlah mereka itu kira-kira 120 orang. Makin lama makin meningkat. Persekutuan dihadiri oleh banyak murid-muridnya dan ibu pada Tuhan Yesus. Tapi di dalam Kisah Rasul 1:15 saudara baca, jumlah mereka dikali 120 orang. Sebelumnya tidak sampai sekian. Makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Itu persekutuan diadakan. Pak, buka mute-nya Pak, Pak Liman. Mute-nya dimatiin. Ya. Coba ya, Roh Kudus adalah janji Allah yang akan diberikan pada orang-orang yang percaya. Roh Kudus dijanjikan pada orang-orang yang percaya, hanya yang percaya. Efesus 1, 13, 14. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah akan turun pada setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Saya garis bawah yang percaya. Yang tidak percaya pada Tuhan Yesus tidak mungkin terima Roh Kudus. Roh Kudus diberikan pada saat ada kelahiran baru dan saudara bertobat, saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ saat itu Roh Kudus masuk pada diri saudara dan saya. Juga ke penebusan pada Tuhan Yesus di kayu salib dengan darah yang mahal, saudara. Yesus menebus bukan pada semua orang. Yesus menebus dosa itu hanya pada orang yang percaya. Saudara. Memang pada semua orang, maksudnya semua orang yang percaya. Yang tidak percaya tidak mungkin Tuhan menebus. Saudara. Percuma saudara Yesus menebus dengan orang yang tidak percaya. Tidak ada orang tidak percaya ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu menjadi penebusan yang sia-sia. Dan tadi pagi saya juga berdebat, sedikit berdiskusi karena ada hamba Tuhan berkhotbah. Seperti saya ini mengatakan, Yesus menebus untuk semua orang. Baik percaya, tidak percaya. Yesus menyediakan surga karena dia Yesus yang mau sakarpe dia mau dimasukkan di surga. Itu persis seperti itu. Dengan berbuat baik pun mereka bisa masuk ke surga. Itu kadang-kadang pikiran-pikiran mereka itu kadang-kadang kacau sehingga mati. Bahwa Yesus masuk ke surga, menjanjikan Roh Kudus hanya pada yang percaya. Dan penebusan itu hanya penebusan yang terbatas. Bukan pada semua orang. Oleh itu, bagi siapa yang ada di Zoom yang belum percaya pada Tuhan Yesus, percayalah pada malam ini. Supaya saudara terima janji pada Tuhan Yesus. Kalau saudara belum percaya pada Tuhan Yesus tidak akan memberikan janji Roh Kudus masuk pada diri saudara. Saudara yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, saudara. Pemulihan jabatan kerasulan setelah kenaikan Yesus Kristus. Saudara, rasul itu harus 12 orang. Saudara. Sekarang pada waktu Yesus naik ke surga, itu rasul cuma 11 orang karena Yudas bunuh diri. Yudas mati karena menjual Tuhan dengan harta yang tamak. Dia menerima uang, akhirnya mau dibelikan tanah, dikatakan tadi dari Kisah Rasul 1, 15, 26. Dan akhirnya dia menjadi tertelungkup dan keluar semua isi perutnya, dia menjadi tanah darah. Dan itu harus digenapi. Rasul harus 12 orang. Setelah mati harus digantikan. Karena Yudas Iskariot adalah murid Tuhan yang berpengkhianat, dia mati dengan cara yang begitu mengerikan. Inilah contoh daripada orang tamak. Contoh daripada orang yang menjual Yesus secara sembarangan. Mereka mengira bahwa Yesus dijual dengan uang, mereka bisa menjadi enak, tidak bisa. Ini contoh yang paling jelas, ini contoh yang paling clear. Yudas Iskariot contoh yang paling fakta. Maka itu sebagai anak Tuhan saya peringatkan sekali di Zoom ini, jangan pernah menjual Tuhan dengan uang, saudara. Hati-hati dengan uang.
Uang itu kelihatannya remeh, saudara. Tapi kalau jahatnya luar biasa, saudara. Sangat jahat. Saudara. Itu dikatakan mammon. Saudara. Bukan berarti saya benci sama uang. Nah, uang juga perlu, saudara, kita masih hidup. Tapi uang bukan segala-galanya, saudara. Bukan karena menjual Yesus karena uang, saudara. Banyak hamba Tuhan kalau sudah dikasih uang, saudara, berbeda 180 derajat, saudara. Ada banyak tuh di YouTube, saudara, tidak perlu dipungkiri-pungkiri. Pendeta yang besar dikasih 47 miliar, bingung, saudara. Omongannya sudah terbalik semua daripada dia. Jangan jadi pelacur politik, dikasih duit, mingkem, saudara. Muter doanya, saudara. Saudara itu kadang-kadang kalau uang sudah bingung, saudara, hamba Tuhan. Gara-gara duit itu, waduh, kejatuhan hamba Tuhan itu paling dua yang saya soroti, saudara. Ya tiga lah kadang-kadang, tapi kebanyakan dua yang menjadi pertama itu uang sama perempuan. Kalau sudah menghadapi uang, waduh, lupa bahwa dia sahabat Tuhan. Jadi uang itu menjadi segala-galanya sehingga uang itu bisa membeli sembarangan. Dan perempuan juga hati-hati, seringkali kita jatuh dalam suatu perzinaan yang begitu luar biasanya, hebatnya pengaruh nih, saudara. Saudara, itulah kita seringkali hal itu, saudara. Dan syarat yang dipilih, saudara, di dalam pemilihan syarat itu dipilih menjadi rasul adalah tiga-tiganya harus menjadi orang yang bersaksi. Bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga orang itu hadir. Dan itu ada di dalam Matias dan pada Yusuf. Saudara. Ada dua orang yang berhak untuk dipilih, saudara. Yusuf yang pertama kali sudah ada dua gelar, yang terakhir Matias. Tetapi akhirnya diundi, terakhir adalah Matias yang terpilih, saudara. Dengan cara undian, saudara. Kalau saya membaca dalam kitab 1 Samuel, saudara, itu 1 Samuel 14, saudara, itu diundi dengan cara urim dan turim. Saudara. Seperti saya di Kelenteng dulu, saudara, kalau kepingin apa-apa itu namanya jamsi, itu ada bambu dua, saudara, diuncalno gini, yang satu tidur, satu mengkurup, itu batu boleh. Saudara. Kalau dua-dua melumah gini ngamuk, dua-duanya tidur, itu diem nggak boleh. Itu cara-cara dulu. Saudara. Jadi dilakukan di Kisah Rasul zaman dulu, tapi zaman sekarang dengan Yesus sudah diganti oleh masih tidak berlaku. Saudara. Sudah Alkitab sudah komplit, cara-cara kita milih bukan dengan cara-cara seperti ini. Saudara. Maka itu urim dan turim sudah selesai, cukup itu aja pada waktu perjanjian sebelum Alkitab lengkap. Saudara. Setelah Alkitab lengkap, tidak boleh kita memilih majelis dengan undian. Saudara. Diketeplok itu, duit diuncalno. Oh ini Pak Nadiem milih sing Garuda, saya milih sing rupiah, uncalno nggak bisa. Cara gitu sudah nggak boleh. Saudara. Kita milih berdasarkan kriteria-kriteria daripada Alkitab. Bukan cara undian-undian seperti itu. Saudara. Dan itu terjadi karena kitab suci belum komplit sehingga Rasul menggunakan cara undian. Saudara. Tapi sekarang Alkitab sudah komplit, kita mengacu pada Alkitab bukan dengan undian-undian seperti itu. Saudara, biarlah firman yang singkat ini sudah menjadikan saudara paham akan kelahiran pada Tuhan Yesus, apa kenaikan pada Tuhan Yesus. Saudara, aplikasi apa yang saudara tangkap dalam kenaikan pada Tuhan Yesus? Saudara, ada dua hal atau tiga hal yang saya coba aplikasikan. Saudara, pertama, saudara, dengan naiknya Yesus ke surga, saya tanya pada saudara dari Zoom ini, apakah saudara sungguh-sungguh yakin masuk ke surga pada saudara meninggal saat itu? Itu pertanyaan saya pada saudara-saudara. Apakah saudara sungguh punya keyakinan penuh pada saat saudara meninggal dunia, saudara masuk ke surga, keyakinan, atau masih ragu-ragu? Seperti saya Zoom tadi pagi, ada orang ragu-ragu. Saya nggak tahu masuk ke surga apa enggak. Walaupun dia sudah banyak orang jadi pendeta itu siap pembicara. Terpaksa saya waktu juga ada diskusi saya masuk ke situ. Dia tidak yakin. Dan saya tanya di Zoom, apa saudara yakin? Kalau Pak Nadiem mati, detik ini malam, ya 10 malam mati, umpamanya. Apa yakin masuk ke surga? Keyakinan itu harus ada pada di saudara saya. Aplikasi pada kenaikan pada Tuhan Yesus. Dia menyediakan rumah di surga. Satu kepastian, bukan moga-moga. Bukan dia, tapi satu kepastian. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, kematian saya katakan bukan misteri, bukan aib, bukan kutukan. Kematian adalah satu keuntungan, kata Paulus. Kematian menuju pintu, menuju ke surga. Itu yang ke satu ya. Yang kedua, saudara, selama saudara diberikan anugerah keselamatan, selama saudara masih hidup, tetaplah tekun mengerjakan keselamatan itu. Jangan pernah mundur, saudara. Jangan pernah main-main dengan dosa. Jangan pernah main-main dengan hal aneh-aneh. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh serius.
bahwa anugerah keselamatan diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, tapi bukan barang murahan. Tapi betul-betul dijaga sungguh-sungguh. Ini barang titipan Tuhan. Anugerah keselamatan sekali selamat tetap selamat, saudara. Dari Zoom tadi mengatakan kita ini bingung selamat apa enggak, ragu-ragu dia. Keselamatan bisa hilang karena kita kadang-kadang tidak bisa berbuat dosa macam-macam. Saudara, kalau Tuhan berjanji, iya dan amin. Kalau Tuhan memilih Pak Sunardi, tidak mungkin meleset pilihan Tuhan. Kalau manusia milih pasti meleset. Kadang-kadang milih istri sudah meleset kok. Apalagi kita manusia nggak tahu. Pertama-tama api, akhir-akhir mokong-mokong. Itu terjadi, bisa terjadi. Milih pegawai juga kadang-kadang salah. Tapi kalau Tuhan milih saudara saya, karena Allah kami Allah yang maha tahu dan maha kuasa dan maha berdaulat, tidak mungkin meleset rencananya. Dan tidak mungkin gagal rencananya. Sehingga sekali selamat yang Tuhan berikan, selama-lamanya saudara mengalami keselamatan di surga kelak. Biarlah aplikasi ini membuat saudara kuat, saudara. Tekun di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yakin pada Tuhan, saudara tidak pernah boleh ragu-ragu lagi. Amin, saudara. Kita tutup dalam doa dulu, baru kita bisa naik jawab. Ya, silakan Pak. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami sudah memberitakan mengenai kenaikan Yesus ke surga dengan segala aplikasi, dengan segala terap-terapannya, dengan segala hal-hal yang diberitakan. Kiranya firman itu masuk pada hati dan pikiran orang-orang dari Zoom ini, Tuhan. Supaya mereka mempunyai keyakinan penuh bahwa setelah mereka meninggal, mereka sudah disediakan rumah di surga. Satu kepastian, satu jaminan keselamatan yang pasti mereka dapat. Dan tolong Tuhan, ada hati dan pikiran anak-anak Tuhan ada di Zoom ini, Tuhan. Dan juga sebentar ada tanya jawab atau sharing, atau ada yang menambah, kiranya Tuhan kuasai, sehingga jalannya Zoom bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Siapa yang menambahi, siapa yang sharing, siapa yang bertanya, terserah. Mari silahkan. Ada yang mau bertanya? Bu Mita, ada yang mau ditanyakan? Sharing? Kesempatan, Bu. Gak apa-apa, Bu. Di Zoom ini kan bukan pinter-pinteran, ada Ya, diskusi. betul. Kesempatan kita bisa Ada menambahi, mengurangi. Gak apa-apa, tanya namanya. mendapatkan berkat. Dapat berkat. Nggak usah takut-takut. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Ya, Bu Mita, silakan Bu Mita. Pak Sunardi, menambah berkat. Ada Ibu Esther Mariati di sini. Silakan Ibu, barangkali. Ya, saya mau bertanya. Pak Yusa, silakan. Kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harusnya harusnya bersaksi, ya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai anak Tuhan untuk bersaksi, apakah itu kita tidak mendapat janji Tuhan, atau kita tidak dimasukkan kepada kerajaan Allah? Dengarkan suara saya. Kenapa Pak? Pertanyaan lebih jelas apa? Pertanyaannya belum dimengerti Pak Yusak. Ya, kita ini kan sebagai anak Allah, kita harus menjadi saksi atau kita harus bersaksi. Oh iya, iya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan saksi kita, apakah masih diselamatkankah? Oh iya, oke. Pak, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, keselamatan itu hanya karena iman. Jadi kalau kita disuruh saksi, tidak mau bersaksi, apa kita mau masuk ke surga? Tetap kita masuk ke surga. Karena iman menyelamatkan, bukan perbuatan baik. Tapi kita kembali lagi, Pak. Kalau kita punya iman hanya selama pada Tuhan Yesus, saya katakan bukan berhenti sampai di situ, Pak. Orang yang terima Yesus Kristus itu harus saya katakan, harus ada perbuatan baik. Tidak mungkin anak Tuhan tidak ada buah. Tidak mungkin. Kalau dia mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, tetapi dalam kehidupannya disuruh saksi pun tidak mau.
Disuruh gini enggak mau. Disuruh gitu enggak mau. Diam doa. Tidak ada bergerak apa-apa. Saya kok meragukan dia anak Tuhan atau anak setan. Kalau anak Tuhan itu bukan disuruh Pak Yusa. Anak Tuhan itu digerakkan oleh Tuhan, Pak. Ngerti maksud saya? Digerakkan Tuhan bahwa kita tuh mau enggak mau mesti saksi, Pak. Enggak mungkin anak Tuhan enggak bersaksi karena digerakkan oleh Tuhan. Kalau kita disuruh WA enggak mau, disuruh musik enggak pada bisa, disuruh Mbak Firman enggak mau, disuruh menginjili enggak mau, disuruh mapak orang enggak mau, disuruh gini enggak mau, semuanya diem tok dari terus ke gereja sampai tuwek gereja tok, duduk diem pulang, duduk diem tok. Saya yakin dia bukan anak Tuhan. Betul-betul saya yakin karena anak Tuhan itu tidak mungkin tidak bergerak, pasti bergerak. Itu satu paket, Pak Yusa. Kita tidak bisa ditipu dan tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan, itu sekaligus memberikan gerakan pada saudara saya. Tidak mungkin kita digerakkan oleh Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak bekerja. Kalau kita sudah iman pada Tuhan Yesus, itu pasti Tuhan menggerakkan kita. Tidak bisa. Kalau Tuhan itu mencipta langit bumi cuma dicipta toh, tidak dipelihara Tuhan, tidak mungkin. Tuhan mencipta bumi, langit, semuanya. Dia cuma mencipta, tapi dia juga memelihara. Itulah sifat Tuhan. Yang tidak mungkin kalau kita dijadikan anak Tuhan, kita tidak dilengkapi. Kalau kita ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi diem tok, tidak pernah bergerak, itu tidak mau, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Dari buahnya akan nampak. Saudara. Itu gampang. Kalau dari buahnya tidak bisa dipuji orang. Kalau ngaku-ngaku bisa dipuji, Pak Yusa. Oh, saya sudah terima Yesus, tapi faktanya apa? Sebagai suami istri, katakan suami istri. Terbang ini, Pak. Kenapa? Pak Yusatnya mental. Mental. Ya, mental ya. Iya, Ya. sayang sekali. Tidak apa-apa, sebagai suami istri, Pak. Kalau kita sebagai suami istri begitu baik, loh. Kalau kita nyatakan, oke lah kita sebagai suami saling mencintai. Disuruh istrinya beli ini, tidak mau dibeli, apakah itu si suami yang baik atau istri yang baik? Kalau kita sudah saling berjanji bersatu, ya lakukan apa yang terbaik. Apa istri itu betul-betul dipenuhi, suami juga dipenuhi. Kemudian juga kita sudah terima Yesus, sudah diberikan anugerah keselamatan. Bagi saya itu hadiah yang paling indah. Masa kan kita nggak mau bergerak untuk Tuhan? Itu menjadi orang ragu-ragu. Itu jawabannya Pak Yusa. Bahwa kita tetap masuk ke surga. Tapi bukan itu saya maksud bahwa anak Tuhan pasti ada buah. Kalau tidak ada buah, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Itu jawaban saya Pak Yusa. Yang terpental. Iya, tapi nggak apa-apa kan ada. Pak, aku cuman nggak tahu ini bertanya atau komentar atau apa yang nggak ngerti juga. Cuman penangkapan aku ini, kalau kita kan diselamatkan karena iman percaya kita. Udah pasti kita selamat. Nah, di dalam kita menjalani iman percaya kita, tentu kita banyak makan firman Tuhan lah. Tentu melakukan hal yang baik. Cuman di dalam kesaksian ini, bersaksi ini, mungkin tanpa kita sadari kita juga secara nggak mungkin entah cerita sama anak, entah cerita ini merupakan saksi. Cuman sekarang kan ada gerakan-gerakan yang yuk kita menjadi menjala orang, bersaksi dengan menjala orang. Ini yang kadang-kadang kita jadi, aduh kita belum bawa jiwa nih ke Tuhan. Gitu kesannya ya kalau nggak sempat bersaksi, ini bingung nih modelnya nih, macam-macam nih. Bersaksi yang menjala orang, atau di dalam kehidupan kita selama hidup ini, ya kita menjadi saksi Tuhan dengan kelakuan kita, tata cara kita, atau gimana memperkenalkan anak cucu kita sama Tuhan yang kita percayai, atau kadang-kadang ada yang ekstrim, kalau bersaksi itu kita harus memenangkan jiwa gitu loh. Jadi gimana ya untuk bersaksi yang semua itu sebenarnya bersaksi. Kita menyanyi dengan ucapan syukur aja kayaknya, terus ada orang dengar, ih kok kayaknya dia happy, sukacita, ada apa sih? Ntar dia cerita, oh kamu bersyukur, iya Tuhan tolong saya. Itu tanpa sadar kan akhirnya dia cerita gitu kan, bersaksi. Karena Tuhan saya tolong saya. Makanya saya jadi sukacita dan saya bersyukur. Tapi ada yang ekstrim itu yang kalau kita bersaksi itu kita harus bisa menjala jiwa. Paling enggak satu biar ada tempat kita di surga, atau kita memiliki katanya surga itu kan kesannya rumah yang kosong. Kalau kita nggak memenangkan jiwa, kita nggak punya perabotan. Aku pernah tuh dengar yang seperti gitu, Pak. Saya pendeta tidak pernah belajar tuh kalau sudah ceritakan itu. Tidak ada ceritanya seperti itu, tidak ada. Kita dipanggil oleh Tuhan itu bersaksi.
Urusan orang tuh bertobat, tidak bertobat itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita tugasnya itu cuma bersaksi. Ya, Bu Nita sudah betul bersaksi dengan keluarga itu juga bersaksi. Bukan bersaksi ekstrim, harus memenangkan jiwa. Siapa yang sombong kayak gitu, Saudara? Memenangkan jiwa itu urusan Tuhan. Kita cuma memberitakan Injil. Memberitakan banyak, terutama Yerusalem dulu. Yerusalem itu rumah tangga kita dulu, baru keluar. Kalau memang sudah kita tidak ada ke Yerusalem cukup baik, ya sudah kita bersaksi dengan puji Tuhan, orang lihat, oh Bu Nita kok gembira, itu juga kesaksian Bu, sehingga membawa dampak yang begitu baik. Tidak perlu Bu Nita berusaha semakin mendorong orang itu terima Yesus apa, itu urusan Tuhan. Tidak ada pendeta kalau mengatakan kamu harus membawa jiwa satu jiwa, itu pendeta ekstrim yang tidak belajar firman Tuhan. Memang kita harus bersaksi, ya harus bersaksi. Cuma urusan tobat, tidak tobat, itu urusan Tuhan. Kita tidak bisa seperti melampaui Tuhan. Yang itu kita tobat itu karena Tuhan kok. Kita hanya dipakai oleh Tuhan. Itu ingat Bu Nita, kita hanya dipakai. Tapi urusan tobat, saudara kalau Tuhan sudah memilih, saudara, kita bicara satu kecap aja sudah bertobat. Telepon aja sudah bertobat. Kalau sudah orang itu bukan pilihan, Bu Nita bicara 1000 hari, 1000 kata sampai kesel, tidak bisa bertobat, tidak bertobat. Jadi pilihan Tuhan itu bukan tergantung kita, tergantung Tuhan. Tapi kita kan nggak tahu orang pilihan atau enggak. Yang penting kita beritakan Injil. Itu yang saya maksud. Berita Injil, beritakan. Soal tobat itu bukan urusannya Bu Nita. Jadi Bu Nita jangan pernah merasa bersalah. Enggak, ya betul sudah itu. Itu sudah betul itu. Jangan ngomong sama Tuhan yang nggak belajar firman Tuhan, ngomong asal sembarangan. Akhirnya menjadi satu kacau. Kacau emang itu. Iya, aku suka gitu ya. Aku ikut gimana sih cara memenangkan jiwa, mau tahu gitu ya. Jadi gini, jadi ikutlah gitu. Terus dalam 10 menit bisa menjangkau jiwa gini-gini. Aku sampai aduh kayaknya aku nggak punya talenta deh yang bisa ngejar seperti itu. Tapi kalau kita jalan bersama terus ada sesuatu yang bisa bercerita waktu kita bersyukur Tuhan tolong itu. Iya, tapi kalau untuk dalam 10 menit kamu bisa memenangkan jiwa, aduh Tuhan, aku di mana ya talenta? Akhirnya melihat, kok gue nggak punya talenta seperti itu gitu yang bisa memenangkan jiwa dalam 10 menit. Bagaimana menjangkau? Aduh kalau menjangkau, kebetulan aku diangkut, ada ibu-ibu nanya bisa berbicara, ya itu puji Tuhan. Tapi kalau untuk ngejar, aku juga dulu pernah ikut di grup apa nggak tahu deh kalau mau menang juga dibagiin traktat. Aku sempat tuh ikut dibagiin traktat, jaga di pintu-pintu mall, aku bagiin traktat yang ada dibuang-buang. Aku sampai akhirnya aku ikut sehari, aku balikin lagi, aku nggak ikut. Ada tuh yang kayak gitu Pak, aku sempat ngikut tuh yang kayak gitu. Kita nih cerdik seperti ular Pak, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi nggak ada slogan 10 menit memenangkan satu jiwa. Itu slogan perusahaan, itu bukan slogan Tuhan. Nah, slogan perusahaan 10 menit salesman bisa menjangkau klien, itu mungkin bisa. Itu perusahaan, tapi kalau Tuhan seperti gitu, itu banyak orang-orang salah, pendeta salah. Pendeta banyak berdoa, tapi doanya seolah sombong dengan dirinya merasa hebat. Tuhan harus sembuh, Tuhan harus kaya, Tuhan harus problem diselesaikan. Saudara lihat, doa itu bukan cara model seperti itu, hamba-hamba Tuhan sekarang model gitu. Apakah itu jongosmu tak Tuhan itu, sapamu Tuhan itu, apa pegawaimu Tuhan itu. Sudah kita berdoa sama Tuhan itu menurut kehendak Tuhan. Sakarepmu Tuhan, istilah Surabaya gitu. Sakarepmu apa yang terjadi. Sudah tidak ada 10 menit satu jiwa. Waduh kesombongan rohani yang paling sombong. Itu merasa dia hebat, akhirnya dikutuskan oleh jemaatnya. Dia merasa tidak bertobat, harus bertobat. Itu banyak sekali hamba Tuhan. Kalau sudah dikutuskan, kalau sudah disenangi, waduh, ngomong apapun rasanya betul semua. Itu banyak sekali terjadi. Makanya hati-hati, banyak belajar firman Tuhan. Jangan pernah mau dibujuk oleh hamba-hamba Tuhan. Model sekarang banyak bujuknya. Karena mereka jangan tidak pernah belajar firman Tuhan, tapi berani sok-sok hebat. Saya tadi mendengarkan asumnya teman saya, nggak sebut namanya, Pak Hari mungkin tahu. Dulu, waduh dia merasa Pak Philip Mantova disetel sama dia. Itu dia membandingkan Philip Mantova di setel videonya, langsung dia kritik Mantova. Saya kudu guyu dalam hati saya. Sing kritik ya salah, Mantova ya salah. Orang buta nuntut orang buta, itu podo salah nih. Koyo ya oh inilah. Dia kritik Mantova tapi dia sendiri juga salah. Itu kadang-kadang koyo ya akhirnya terjadi kesalahan ngawur. Saya pada waktu mendengar itu saya guyu, bukan saya ini pinter, hebat belajar firman, enggak.
Saya tertawa nih karena saya tahu gitu loh. Saya tahu karena dia mengkritik Firman Tuhan juga dia salah gitu loh. Tapi merasa hebat gitu. Nah itu kadang-kadang seperti itulah bahwa Tuhan tuh statement-statement yang salah itu membuat jemaat itu rasanya sudah terima apa adanya gitu. Nah, itu kadang-kadang jemaat kita tuh nggak apa ya nggak teliti, nggak baik. Di dalam Kisah Rasul, Bu, kalau saya baca Kisah Rasul pada waktu Paulus pun berkhotbah, itu jemaatnya itu meneliti loh. Diteliti loh jemaatnya apa khotbahnya Paulus, itu Paulus yang khotbah. Dalam Kisah Rasul tiap hari jemaat di dalam Kisah Rasul meneliti apa yang dimaksud oleh Paulus. Itu Paulus yang khotbah diteliti loh. Zaman sekarang pendeta ngomong apa kesembuhan, waduh diuncal-uncal, digeletak-geletak, oh percaya semua, percaya sembuh semua. Sembuh kabir rumah sakit gak payu, saudara. Semua model kecil-kecil gitu kadang-kadang mereka senang gitu dengan fenomena-fenomena seperti itu. Saudara. Kalau pengajaran-pengajaran yang seperti saya katakan suka negur-negur orang, nggak laku saya, pasti nggak laku. Saya seringkali sudah khotbah 1, 2 kali, 3 kali mungkin ditolak. Saudara. Karena seringkali negur-negur, kalau asal khotbahnya kesembuhan, beres, wow, senangnya luar biasa. Saudara. Itu yang dicari. Saudara. Itu akhir zaman memang. Dan kondisi seperti itu terjadi. Saudara. Coba lihat di Sum-Sum lah. Di YouTube sekarang sudah melebar luas, saudara. Banyak sudah, kalau pendeta cuma sekedar tidak ngerti, sebuah ini seperti kayak paling pinter-pinter. Itu keadaan Bunita. Bunita jangan terpengaruh oleh omongan-omongan, cek dulu dengan kebenaran kitab suci. 10 menit satu orang. Siapa menjamin itu? Nggak ada menjamin 10 menit satu orang itu. Pertobatan adalah Tuhan yang bekerja. Kita tugasnya hanya menginjili dan memberitakan firman Tuhan. Titik. Itu Pak, itu Bu Nita. Ada lagi yang menambahin? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak. Pak Nardi? Atau Pak Ya, Hari? bagus. Silakan. Bagus tuh. Ya. Tadi saya sudah buka itu apa WA yang dari Pak Leman itu tentang pertanyaan-pertanyaan itu memang musuh orang Kristen itu kan orang seberang. Jadi kalau lihat pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat apa belum yang Pak Leman kirimkan tuh. Itu pertanyaan yang luar biasa juga, jawaban yang bagus juga. Sangat bagus, itu perlu banyak dipelajari yang dikirimnya Pak Leman lewat WA. Itu bagus sekali. Ya, saya sudah tadi coba baca belum selesai, tapi bagus sekali. Pertanyaan ada 300 jawaban tuh. Ya, 300 ayat. Ya, bagus tuh. Ya, orang non Kristen Pak Ari, orang non Kristen bilang di Bible ada 300 ayat untuk peperangan. Bukan di Al-Quran, ya di Bible lebih jahat daripada Al-Quran. Kan? Dia buktikan ada 300 ayat untuk peperangan. Padahal bukan itu maksudnya. Nah, mereka tidak bisa menjawab, tapi dilemparkan kembali. Nah, kalau sudah kita tidak pernah belajar firman Tuhan, Pak, kita diombang-ambingkan banyak sekali di YouTube ini begitu luar biasa. Apa? Begitu luar biasanya. YouTube ada positif, ada negatif. Positif kita bisa ketemu, kedua negatifnya ajaran sesat itu muncul itu berani luar biasa sekali. Sudah tidak pakai apa? Tidak pakai sungkan-sungkan, sudah tidak pakai apa itu macam-macam beraninya. Itu kelemahannya. Dan kita sebagai anak Tuhan mesti harus kuat banyak belajar firman Tuhan. Betul-betul menyaring mana yang benar, mana yang tidak. Tidak ada satu resep lebih manjur selain kita banyak belajar firman dan berdoa kepada Tuhan. Itu dua resep yang harus saya kemukakan. Banyak Pak Hari kaget-kaget yang baca. Ada 300 ayat yang dibuktikan di Alkitab ada ayat peperangan. Lebih jahat daripada Al-Quran katanya. Itu banyak. Itu banyak sekali. Pak Hari mau menambah silakan. Pak Yusa sudah masuk lagi ya? Sudah dengar tak? Ya, sudah. Sudah Pak ya? Sudah jelas Pak ya? Pak Yusa tadi terpental ya Pak ya? Nanti Bapak bisa mendengarkan kembali dari Pak, dari YouTube-nya. Tolong di unmute Pak, unmute dulu Pak Yusak. Salam Pak Yusak.
mic-nya dibuka dulu. Suaranya, Ah. Pak. Suaranya dibuka, Pak. Oh iya baru dengar. Yusuf nanti bisa membuka kembali YouTube-nya Pak ya, rekamannya ya. Iya bisa. Ya, Oke, silakan, Pak Ya, Isa. jelaskan Ada Pak pertanyaan Liman lagi? tadi. Ada pertanyaan lagi, Pak Isa? mungkin di situ dulu, besok lagi saya bertanya. Iya. Besok lagi. Pak Yusak tadi terbang kemana? Jangan terbang-terbang, Pak. Tadi Nah, mati angin. listrik. Mati Oh. listrik. Oh, kirain terbang. Kirain kena angin, ketiup angin. Habis Pak Listrik Yusak di mati. luar melulu. Oke. Pak Ari, mau nambah Pak Ari, silahkan. Pak Hari banyak pengalamannya, Pak Hari. Yuk, Pak Hari yuk. Kok geleng-geleng? Banyak kumpul dengan pendeta, dia tahu. Kalau begitu saya boleh ya Pak ya, Iya. sharing. Silakan, Bu. Apa sih namanya? Pertanyaannya Bu Nita tadi, 10 menit. Itu saya hanya menengahi ya. Jadi jangan diterima, jangan diartikan secara harafiah. 10 menit itu maksudnya begini, mungkin saya berjumpa dengan Bu Nita. Bu Nita bukan anak Tuhan. Saya tahu Bu Nita kok ada pertanyaan ini atau Bu Nita mungkin sedang sakit. 10 menit itu hanya trik. Bukan berarti 10 menit langsung Bu Nita bertobat. Tidak. Kali ini. Mungkin nanti bulan depan ketemu lagi, trik lagi 10 menit. Saya pengalaman tadi saya ketemu seseorang minta didoakan, itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Saya tidak urusan sembuh atau tidak, itu urusan Tuhan. Hanya dia mau. Dia orang sebelah, mau didoakan. Terus tadi ketemu, dia bilang, loh ini kan yang mendoakan saya dulu. Saya sudah sembuh, Bu. Mendoakan hanya 10 menit, nggak sampai 10 menit. Supaya orang jangan jenuh. Tapi dia mau didoakan, itu sudah luar biasa. Dan minta. Nah, terus tadi pas saya ketemu juga, karena dia buka warung, oh rupanya tinggal di sini sekarang. Waktu itu saya pergunakan untuk, aduh puji Tuhan sudah sembuh ya. Terus ibu sakitnya terus, nah sekarang saya gemuk Bu. Itu 10 menit untuk pendekatan aja, jadi bukan berarti 10 menit langsung jadi. Langsung orang itu bertobat. Jadi jangan diartikan secara harafiah ya. Nanti kalau secara harafiah jadi takut. Diintimidasi oleh iblis. Lu nggak mungkin lah, lu karunianya bukan di sana. Jadi kita mungkin karunianya tidak di sana, tapi dari sikap kita orang itu bisa tertarik. Gitu ya. Itu yang saya boleh tambahkan, boleh bersharing. Terus kalau Tuhan Yesus naik ke surga, apakah Bu Nita tahu kenapa dia naik ke surga? Karena Tuhan Yesus itu turun dari surga juga. Satu, ya. Pak Hari, kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Sudah dijawab Bu Nita, karena Tuhan Yesus memang asalnya dari surga. Kenapa sih dia mesti ninggalin kita? Karena dia menyediakan tempat untuk kita. Ya. Wah, pinter-pinternya anak buahnya Pak Liman, muridnya Pak Liman. Enggak, bukan saya. Hari yang pinter. Ya, berarti masukkan itu anunya. Saya ingin bersharing saja. Ini seolah-olah saja, seandainya Pak Leman dikasih karunia Tuhan, karunia beda-beda ya, kita ada karunia puji-pujian, ada karunia khotbah, ada karunia kesembuhan, macam-macam ya. Misalnya Pak Liman ini karunianya kesembuhan. Jadi setiap doa tuh sakti lah, asal Pak Liman juga bersih, dipakai Tuhan. Dan Pak Liman tetap taat pada Tuhan, pasti saya sakit sembuhkan dalam nama Yesus, pokoknya sembuh. Meskipun tidak sembuh itu urusan Tuhan. Tapi karena karunianya kesembuhan, banyak orang yang bisa sembuh karena orang itu sendiri juga beriman. Jadi bukan Pak Liman.
Ya Pak Liman ya. Karena Pak Liman sebagai perantara. Nah, sekarang saya sakit didoakan Pak Liman. Saya lagi mendoakan, saya tiba-tiba ditelepon, Pak Liman, saya sakit nih, saya Budita, sakit. Dia aja saya lagi mendoakan Bu Pungki. Pak Sunardi telepon, apa enggak bingung Pak Liman? Tapi bisa juga melalui telepon sih. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu naik juga? Tadi jawabannya sudah benar ya. Karena dengan naiknya Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus semuanya tersebar kemana-mana Roh Kudus ini. Bahkan Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati kita. Jiwa kita, hati kita ini adalah rumah Allah. Oleh karena harus kita rawat, kita pelihara, kita buka hati untuk Roh Kudus, supaya Roh Kudus juga betah tahan di sini. Jangan dibiarin kalau kita tidak intim dengan Roh Kudus, kita biarin ya Roh Kudus cuek. Seperti pengalaman Petrus waktu di kapal, di perahu. Kenapa perahunya mau tenggelam? Karena Roh Kudus dicuekin, karena Tuhan Yesus dicuekin. Nah, kalau kita komunikasi terus dengan Roh Kudus, akan berjalan dengan baik dan kita pasti Tuhan lebih memperhatikan, meskipun Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, dengan Roh Kudus ini, dan Tuhan Yesus naik ke atas, naik ke surga, Roh Kudus turun, memimpin kita. Dan memimpin kita, tidak perlu lagi kita mencari tempat yang maha kudus lagi. Nah, sudah terbuka tirainya ya, waktu Tuhan Yesus disalib, terbuka tirai. Kita langsung masuk, kita bisa bicara, apa sih Tuhan? Apa sih maunya? Tuhan itu kita bisa ngerti, kita harus intim dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pemimpin kita. Semua, bukan hanya Pak Liman sebagai pendeta, semua. Roh Kudus itu tidak pilih-pilih. Kalau kita sudah dipilih Allah, juga diberikan Roh Kudus buat kita. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan, Pak Liman. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Leman, Ya, ini ada pertanyaan, mungkin Ya. bisa juga untuk Bapak Ibu yang malam hari ini hadir. Ada pertanyaan begini, iya. di manakah Tuhan Yesus pada waktu kematian, di antara kematian dan kebangkitan? Di antara kematian dan kebangkitan. Kebangkitan. Dia akan mati, dimasukkan ke gua, ditutup, 3 hari dia bangkit gitu Pak ya. Ya. Dan selama kematian dan kebangkitan itu di mana Tuhan berada gitu Pak ya. Ya. Siapa bisa menjawab? Bisa menjawab siapa itu? Saya mencoba nanti dibetulin ya Pak Liman. Enggak apa-apa Bu, saling belajar. Enggak apa-apa, kita sharing. Ya. Tuhan Yesus turun ke dunia itu sebagai manusia sejati, sebagai Allah sejati, sebagai imam atau nabi sejati. Jadi pada waktu dia mati, ya memang mati, tapi yang mati adalah tubuhnya, karena dia manusia sejati. Sedangkan dia adalah roh sejati, 100% roh, ya rohnya tetap roh Allah. Tapi tubuhnya itu tubuh manusia, makanya kalau dilihat ya ada. Bagaimana itu Pak Liman? Ya enggak apa-apa, ditampung aja. Kita akan saling belajar. Pak Hari apa jawabannya? Nanti bisa saling menyimpulkan itu. Enggak apa-apa kita tampung kok itu. Pak Hari apa pendapatnya? Enggak apa-apa Pak Hari, pendapat bukan ujian ini cuma. Iya Pak Ari, ayo Pak Ari. Saling sharing gitu, enggak apa-apa. Dua arah nih Pak Ari, mumpung. Kan enak lebih tahu. Ada pertanyaan dari Pak Sunardi itu loh. Apa itu? Bunita atau Pak Yusa bisa menjawab? Ya, ada Bu Esther juga ini. Esther apa nih? Esther Mariati. Nggak dibuka ya? Anunya apa? Tidak dibuka. Oh, ya. Bisa jawab? Apa pertanyaan tadi Pak? Pak Di Sunardi, mana, ya saya ulangi, di mana roh Tuhan di antara
kematian, dan kebangkitannya. Di mana roh Tuhan selama 3 hari? Oh ya, kalau menurut pikiran saya, selama 3 hari ini, roh Tuhan itu turun ke dunia orang mati. Bagaimana, dengar suara saya? Ya, dengar. Jadi pada waktu 3 hari itu Tuhan Yesus mati, jadi pada waktu mati itulah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Untuk apa, Pak? Ya, itu supaya dia pada waktu dia masuk ke dunia orang mati itu disitulah bagaimana ceritanya? Ngobrol ya, Ya, Pak. menyaksikan kematian, Ya, menyaksikan itu kematian. Ya, menyaksikan kematian. Terima Ya kalau kasih. dibilang dia mati, dia nggak pernah turun ke dunia orang mati, dia nggak mati dong. Iya, betul. Iya, betul. Terima Itu kasih, Bu. menyaksikan kematian. Iya. Terima kasih sudah meluruskan. Mari lanjut. Siapa lagi yang punya pendapat? Nanti biar disimpulkan Pak Liman. Nah, saya tak nyimpulkan sama-sama. Sama belajar. Hari apa gitu. Ayo, seru malam ini, seru. Bu Nana. Apa hari? Ayo Bu Nana, silakan Bu Nana. Aku tuh yang belum tahu tuh yang apa? Yang pertanyaan yang apa? Yang ayat yang pertama tadi itu loh Pak Leman. Ayat pertama dari Yang tadi yang dibacanya sama Pak Leman tadi. Yang pasal berapa tadi? Itu sih ngulang. Pertanyaan Sunardi loh, Pak Bu Nana. Pertanyaan Sunardi loh. Apa? Bukan pertanyaan Yang tadi yang di pasal berapa tadi itu? Aku lupa itu. Sama ayat berapa itu. Aku masih belum paham juga itu Pak Leman. Oh, yang mana saya juga enggak tahu. yang mana? Yang tanya yang mana? Biar Pak Liman bisa. Tadi juga lupa itu di pasal berapa. Yang banyak Pak Liman tadi kasihnya. Maka itu dicatat Bu Nana. Ya, sebaiknya begitu. Saya selalu sedia catatan. Aku kalau tuh ada lupa yang kelihatan buka YouTube. tadi itu nggak nyiapin buku sama bolpen. Harus ada Alkitab di depan kita, harus ada buku, pulpen. Nah, biar pinter. Jadi Bu Nana nggak fokus dong. Aja aku udah mau buka Alkitab tadi itu yang pasal berapa tadi itu yang Pak Liman tadi itu, yang kisah para rasul berapa tadi itu, yang Pak Liman ngomong. Rasul 1. Hari Bu Nana nanti minta dikirimin rekamannya. Buka YouTube deh, buka Belajar YouTube. lagi. Iya. Entah saya kasih dia. Lanjut. Oh, yang kisah para silakan. rasul ayat 1 itu ya? Iya, iya. Yang ini yang Theophilus dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus itu loh, Pak Liman. Oh iya. Iya. Iya, Bu, tadi sudah kita bahas semua nanti itu. Sudah dibahas semua sampai 26 itu. Nanti kalau sampai ayat nanti itu bisa dalam lagi nanti. Nah, yang pertanyaan ini bukan pertanyaan itu Bu Nana, pertanyaan Pak Sunardi ini loh. Ya apa menurut Bu Nana ya apa nih? Bisa maksud ada komentar apa enggak dari kematian menuju kebangkitan tuh di mana Tuhan gitu loh. 3 hari Di di mana? mana roh Tuhan selama 3 hari Kemana? antara kematian dan kebangkitannya. Kemana tuh jalan-jalan ke mall? Terserah pendapatnya. Kematian Tuhan Yesus kan di dalam gua gitu kan langsung Tuhan Yesus kan setelah itu langsung bangkit lagi kan? Iya. Pak Liman. Iya betul.
selama 3 hari kan. Mm-mm. Ya, selama 3 hari itu loh, roh Tuhan kemana? Mm. Turun ke dalam ke alam maut. Itu kan ke surga gitu kan. Ya, Kak. Udah ya. Kayak gitu. Silakan Pak Liman. Kalau saya, kalau saya sendiri pertanyaan Pak Sunardi itu saya bisa menjawab karena di Alkitab tidak diterangkan kemana pada waktu Yesus mati dia masuk ke gua, itu diterangkan yang masukan itu Yusuf Arimatea, Ya. ditutup pintunya dengan bahkan batu besar, itu dinyatakan di Alkitab. Tapi selama kematian kebangkitannya itu Alkitab nggak bicara apa-apa. Kebangkitannya justru dibicarakan pada waktu murid-muridnya datang, anak perempuan-perempuan datang, langsung tiba-tiba sudah ada nampak orang itu malaikat dari surga situ, Yesus sudah ada di situ. Kamu tidak percaya, kamu tidak percaya di mana Yesus? Kamu cari Yesus. Yesus 3 hari kan sudah bangkit. Dan kamu tidak tahu nubuat itu sudah terjadi. Dan Pak Nardi bicara bagaimana kematian itu dengan kebangkitan Yesus di mana. Dan selama Alkitab tidak menyatakan di mana-mana, saya tidak bisa berspekulasi untuk di mana. Memang tidak tahu. Itu ada Ulangan 29, ada satu misteri. Misteri itu ada urusan Tuhan, urusan manusia. Apa menjadi urusan Tuhan yang kita tidak tahu dan manusia tidak boleh tahu, ya sudah kita tidak tahu. Gitu. Kita tidak tahu, bahwa kita tidak tahu itu urusan Tuhan. Di mana terserah. Itu jawaban saya sementara, bahwa Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit di mana Tuhan Yesus berada. Tiba-tiba malaikat mengatakan Tuhan sudah tidak ada. Kenyataannya dia langsung di Galilea bersama murid-muridnya untuk menampakkan diri. Dia roh adanya. Roh ada di mana-mana ada. Tapi kalau ditanya Pak Sunardi di mana, ya tidak tahu. Memang kalau tidak pernah ngasih tahu Alkitab itu jawaban saya sementara. Ya memang tidak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau tahu data kitab sucinya apa gitu. Kalau nggak tahu saya punya kitab sucinya Ulangan 29, urusan Tuhan, misteri, apa kedatangan manusia, kedatangan Tuhan kedua, itu misteri. Ya urusan Tuhan kita tidak perlu tahu tanggalnya, kapannya, tidak tahu, itu urusan Tuhan. Yang urusan kita manusia, beritakanlah Injil, itu urusan manusia kita beritakan. Berdoalah, urusan manusia kita berdoa. Itu sementara jawaban saya. Jadi kalau Alkitab mengatakan nggak tahu, ya saya ngomong nggak tahu. Itu Pak Sunardi saya. Oke. Ya, nanti terima kasih untuk jawaban semuanya. Saya bukan menyalahkan, tapi saya memberikan. Aku mau sedikit boleh nggak? Ya, Bonita. Ya, Bonita. Gini, aku nggak ngerti ya, kalau di gerejaku tuh ada pengakuan iman rasuli. Ya, rasuli ada emang. Ya, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang turun ke dalam kerajaan maut. Di situ kan ada kata-kata turun. Ya, aku nggak tahu itu ada di Alkitab apa enggak. Aku juga nggak ngerti. Aku baru ngeh ini karena di pengakuan iman rasuli itu ada turun dalam kerajaan maut dan di hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Jadi roh Tuhan itu turun ke dalam kerajaan maut itu. Tapi nggak tahu ya, aku coba nanti aku cek di Alkitabnya. Berdasarkan apa? Karena di pengakuan iman rasuli itu kan kayaknya kronologinya jelas. Ya, kami ada juga, Bu. Sama kami ada juga. Di pengakuan itu iman aja ada, sih, Bu. Pak. Ya. Turun dalam kerajaan maut dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ya. Baik. Iman rasuli itu. Ya, iman rasuli ada. Tapi dapat dari mana enggak tahu ya, Bu ya. Iman rasuli itu kan keputusan daripada bapak-bapak gereja, Pak. Oh. Memang di gereja kami ada itu iman rasuli itu ada. Semua harus ada, Pak. Imam rasuli semua harus ada. Itu pengakuan imam harus ada di setiap gereja, Pak. Harus ada, kalau pengakuan iman itu harus ada, Pak. Imam rasuli itu setiap gereja harus ada. Iya. Tambahan sama doa Bapak kami itu ada. Ada Bapak kami ada juga itu pasti di Alkitab ada juga.
Di Ya. Matius, doa Bapa kami. Ya. Cuman Bapa kami di kadang-kadang ya surga. itu diucapkan ya monggo, tidak diucapkan ya monggo. Tapi kalau ada beberapa yang menganggap bahwa doa Bapa kami di dalam Matius itu seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kamu berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Iya. Bukan bahwa mendoakan orang sakit ada, mau mendoakan orang sakit, Bapa kami di surga, putuskanlah. Kok minta makanan segala? Ya kan, ada kan itu. Pendapat beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah cara bagaimana kita berdoa, bagaimana kita beribadah. Ibadah itu kan ada doanya juga, meminta. Kita meminta ampun terlebih dulu, kita memuji Tuhan dulu. Makanya kita mau ibadah ada puji-pujian. Terus engkau baik, ada puji-pujian dulu. Di dalam doa kita juga meminta ampun. Seyogianya sebelum ibadah, Tuhan ampuni kami. Sebelum kita puji-pujian juga meminta ampun juga. Dan dengan demikian nanti Tuhan akan memberkati kita. Makanan kita akan dicukupkan dan kita tidak perlu minta makanan untuk 2 hari, 3 hari. Seperti orang Mesir pun, orang Israel pun waktu di Mesir juga mana tidak untuk sekian hari, untuk besok pun busuk ya. Makanan yang secukupnya itu sebenarnya suatu tata cara ibadah. Jadi memuji Tuhan terlebih dahulu, nanti diakhiri dengan terima kasih, jadilah sesuai kehendak bumi seperti di surga. Jadi kita jangan ngotot, harus sembuh. Tuhan jagain kami mau jalan enak aja. Ya kan? Tuhan kan bukan satpam kita. Betul. Kami. Ya, itu pendapat beberapa. Jadi sebenarnya doa Bapa kami itu tidak harus diucapkan dalam ada beberapa yang menganggap mau selesai doa Bapa kami. Tapi saya pribadi tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi beberapa juga menganggap bahwa itu adalah tata cara kita berdoa. Memuji Tuhan dulu. Meminta ampun. Nanti Tuhan pasti akan memberkati. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Jangan ngotot. Jangan sok pinter. Jangan ngatur Tuhan. Itu yang tadi bilang Pak Liman ya. Jangan ngatur Tuhan. Tuhan tidak menyembuhkan ya sudah. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Seperti Paulus. Ada duri dalam daging. Tuhan izinkan. Kiranya karuniaku bagimu sudah cukup. Ya sudah. Jadi ya memang harus kuat. Pasti memberi kekuatan deh. Gimana nih Pak Liman? Ya, enggak apa, Bu. Betul. Ya, betul. Ada yang wajib dinyatakan iman rasuli. Kalau iman rasuli sebagai kekuatan iman kita bahwa Tuhan begini-begini bangkit. Harus yakin akan mati dan harus yakin bahwa ada dari seberang yang pernah tanya ke saya, Bu, katanya dia Tuhan. Kok mati? Ya memang dia Tuhan, tapi juga manusia. Untuk membuktikan bahwa dia memang mati. Yang mati raganya. Rohnya tetap ada. Itu dia naik turunkan Roh Kudus. Orang bisa diberkati sama-sama. Tidak harus lari ke sini, lari ke sana. Waktu Tuhan Yesus masih ada, waktu masih memimpin 12 muridnya kan dia jalan ke Galilea, jalan ke mana, ke sana, ke sini. Itu yang saya bisa bagikan. Ya, jangan lupa Bu, tadi baca di 1 Petrus, 2 Petrus ya. Itu pelan-pelan bacanya. Kita akan menemukan lagi. Ya. 1 Petrus. Ya, 1 Petrus. Diingat. Nanti baca Ya, di rumah. jawabannya di situ. Jawabannya di situ. Karena hanya Petrus yang sangat detail untuk menjelaskan masalah itu. Yang lainnya enggak ada. Hanya Petrus satu-satunya yang menjelaskan. Dibaca, Bu. Berapa Pak? 1 Petrus? Ya, baca aja keseluruhannya 1 Petrus itu sampai nanti menemukan. 1 Petrus cuma berapa sih, Bu? Berapa pasal?
Nanti kelamaan nggak ini Pak Liman? Loh, di rumah lah, nggak di Ya sini. makanya, Oh, di ya rumah, makanya di rumah. jangan sekarang Buat nanti aja. PR, Jangan buat sekarang. PR. Ya, di rumah. PR Masing-masing di rumah membaca. Rumah, ya masing-masing di rumah dibaca. Coba Kalau satu. masih nggak mudeng, nanti tanyakan Pak Liman pada saat Pak Liman Ya. apa lagi. Saya juga punya pertanyaan terakhir ya. Ya. Ya, enggak apa-apa ya, sebentar lagi ya. Enggak apa-apa Ya, ya. silakan Pak, silakan. Itu kan gini ya, Pak, nanti ada pertanyaan gitu. Saya ada pertanyaan. Pada waktu Tuhan naik ke surga, kan dia berjanji sama murid-muridnya, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Gitu. Nah, Orang siapa penolong, penolong itu? siapa penolong itu? Karena orang non Kristen, orang Islam pada waktu bicara, lihat Alkitabmu sudah menubuatkan Muhammad. Katanya. Seorang penolong, seorang. Itu salah paham. Orang Kristen apa? Islam katanya. Itu sudah ditubuatkan. Pada waktu Yesus naik ke surga, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Berarti itu Muhammad yang dinubuatkan. Itu katanya orang Islam itu begitu. Apa? Karena jawabannya ya apa gitu kalau ada pertanyaan seperti itu pertanyaan waktu ditanya sungguh nih, bukan ngarang-ngarang, ditanya sungguh sama dia belajar Firman juga. Loh, Pak Liman lihat dia mengirimkan seorang penolong yang lain. Setelah Kristen apa? Kan Islam. Lah ya sudah, Muhammad itu dibuatin daripada Tuhan. Karena dia membacanya hanya sampai di situ Pak, koma, belum titik, dia koma terus ditelan. Ya, dia selesai membacanya. Seorang penolong yang lain. Kan gitu, dikatakan gitu, seorang penolong yang lain. Kalau kita nganggap bahwa seorang penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, karena kita selesai membacanya. Kalau dia enggak, seorang penolong yang seorang itu kan pribadi pada dia. Seorang Muhammad. itu kan karena belum titik itu, Pak. Belum masih koma, tapi dia menitikkan sendiri. Kalimatnya koma tapi dia titik. Jawabannya apa itu? Jawabannya secara sederhana apa gitu. Supaya ada apologetik yang bisa membantah gitu, bukan. Ya mungkin malam hari ini banyak yang nggak hadir karena di sinode ada pertemuan juga, ada Zoom, ada Bipra, ya dari Pak Hendra menyampaikan Bipra sehingga malam hari ini banyak yang nggak hadir, semuanya ikut ke Bipra. Cuma saya tadi saya nggak ikut karena tidak ada yang mewakili, saya tidak ikut ya. Itu jawaban itu ditaruh di rumah PR, Bu. Ya. Aku bisa jawab dikit boleh Pak? Ya, tidak apa-apa. Sedikit patah kata, dua patah kata. Kalau dia bilang Muhammad, cara menangkalnya seorang penolong. Kalau seorang penolong berarti dia lebih hebat karena dia bisa menolong. Nah, Tuhan Yesus aja udah tahu jalan ke surga. Muhammad kan belum tahu jalan ke surga, Pak. Jadi bagaimana dia mau menolong kita bawa jalan ke surga? Itu aja sih. Iya. Sudah, itu ya sudah. Kita tampung aja jawaban itu. Iya. Sudah bersharing. Kita layak bersyukur ya kalau kita bukan hanya mendengarkan pengkhotbah berbicara saja, tapi kita juga diberi kesempatan untuk bertanya. Iya. Bagi luar biasa. Memang itu harus itu. Ya. Kita ini belajar kok, proses belajar, jadi nggak asal diterima aja, kita pikir, kita diskusi gitu. Asal bu menang-menangan gitu maksudnya. Pokoknya nggak repot. Ya itu dia. Orang Madura. Bagaimana ini? Oke, enggak apa-apa. Masih ada yang penasaran? Sudah jadi PR. Buat PR ya. Nah, tolong lain kali siapapun yang khotbah, tolong siapkan buku tulis, jangan kertas. Kalau kertas hilang deh. Buku tulis. Tanggal sekian yang khotbah Pak Liman, malam atau pagi. Ayatnya ini, temanya ini, inti pembicaraannya ini. Tidak jelas buka lagi nanti di YouTube. Ya. Waktu membaca Alkitab,
Misalnya Pak Liman mempercayakan kepada saya untuk membaca Alkitab, terima kasih. Tapi tolong yang lain juga buka. Apalagi ayat itu sudah dicantumkan di dalam flyer. Siapkan sebelumnya. Begitu Pungki tolong dibaca, langsung hus. Sudah ketemu, sama-sama membaca dan bersuara meskipun di mute. Karena dari pendengaran ya. Dari pendengaran kalau kita bersuara beda dengan dalam hati. Pasti pikirannya kemana-mana kalau dalam hati. Itu trik untuk kita supaya lebih bisa mudah mengerti. Baik, kita sudahi Pak Liman. Oke, sudah, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Liman. Bapak dan surga, terima kasih karena malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak lupa juga mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami senantiasa menyerahkan segala keperluan kami, segala isi hati kami, segala apa yang kami perlukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan mengabulkan segala doa kami tepat pada waktunya. Dan bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami tidak lupa juga untuk berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di persekutuan Zoom ini, terutama untuk Bu Pungki. Tuhan berkati yang begitu giat, semangat untuk membawa dalam ibadah atau memimpin ibadah ini. Kami tidak lupa juga untuk saudari kami Nana ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati supaya dia diurapi bibir mulutnya, supaya dia bisa berkata-kata dan berani berbicara di dalam forum ini juga. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus untuk saudara kami Pak Sunardi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati supaya minggu-minggu akan datang akan menyampaikan tentang firman Tuhan kembali. Kami tidak lupa juga untuk saudara kami Ibu Nita Esther ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dia juga, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak lupa juga untuk Pak Leman. Tuhan berkati supaya melalui forum ini Pak Leman semakin bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan atau bersaksi di dalam forum ini, sehingga kami yang mendengarkannya akan mengikutinya, dan kami mendengarkannya bisa menjadi bersaksi bagi nama Tuhan Yesus, dan kami bisa mengikutinya. Kami juga tidak lupa juga Tuhan Yesus untuk saudara kami Nita ke dalam tangan Tuhan, Nita Semuran ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati juga supaya dia senantiasa diberikan kemampuan untuk bersaksi, menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Kami serahkan juga untuk mentor kami, Pak Hari, yang ada di Australia. Tuhan berkati supaya daripada operasinya tempoh hari, Tuhan beri kesembuhan yang pasti, sehingga dia dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada malam ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Ketuklah pintu hati mereka supaya mereka bisa berkumpul dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami yang ada di sini juga, sepulang dari tempat ini, kami akan menjadi saksi nama Tuhan Yesus setidak-tidaknya melalui kehidupan kami dari tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini tidak sempurna ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kami boleh berkumpul di dalam Zoom ini dan mendapat firman-Mu yang indah dari Pak Liman, sehingga kami boleh saling terbuka, saling mengisi kekurangan-kekurangan kami, sehingga kami juga boleh mengerti apa yang kami ingin lebih tahu lagi tentang Engkau. Bapa di surga, ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami menerima segala berkat-berkat-Mu. Biarlah malam ini saat kami mau tidur, kami boleh merasakan nikmat penyertaan-Mu, sehingga besok pagi kami boleh bangun kembali dengan sukacita. Terima kasih juga untuk Pak Yusak yang telah membawa doa bagi kami semua. Kami juga masih mengingat teman-teman kami yang belum tidak
belum hadir atau tidak sempat hadir pada malam ini, mudah-mudahan mereka juga boleh mempunyai kerinduan untuk besok pagi bergabung bersama Zoom kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik pimpinan yang teratas Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Marufnya Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, sehingga roh hikmat dari Tuhan dan bijaksana ada pada mereka dan mereka bisa memimpin dengan baik bangsa dan negara kami ini. Jajaran TNI Polri juga ada dalam genggaman Tuhan, sehingga mereka boleh benar-benar sungguh-sungguh menjaga bangsa dan negara kami ini dari kekacauan-kekacauan iblis juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk jajaran kabinet pemerintahan dari yang paling atas sampai yang paling di pelosok-pelosok daerah, Tuhan, terlebih-lebih anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan. Kami rindu Tuhan, Engkau berada dengan mereka, sehingga mereka boleh memancarkan kasih setia-Mu, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di sekitar kami, maupun yang memegang kendali dunia, baik yang ada di PBB maupun di negara-negara lain Tuhan, yang sedang bertikai ataupun sedang dalam problema, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga bangsa dan negara yang ada di sekitar kami juga boleh menjadi orang-orang yang bersahabat dengan negara kami. Kami juga berdoa untuk para pendeta, penginjil-penginjil-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, pergumulan pribadi mereka, pergumulan dalam keluarga mereka, di dalam segala pelayanan mereka, Tuhan hadir. Tuhan yang akan memberkati mereka, Engkau yang mereka berkati ya semuanya Tuhan. Pak Nardi, silahkan, Pak Berkat. Mute-nya Pak, dibuka dulu Pak. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin dan menolong kami dalam persekutuan malam hari ini. Dan biarlah kami boleh mengakhiri akan ibadah kami pada malam hari ini, dan kiranya berkat Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan kepada setiap kami pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam.